Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang teknik dan prinsip komunikasi dalam PAUD yang beranggotakan Safalia Rosalina dengan NIM akhir 042, Daimatus Sa'diyah dengan NIM akhir 046, Nabila Gilia dengan NIM akhir 059, Nurnafiza Maulina dengan NIM akhir 109, dan Maulita Penny dengan NIM akhir 133. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan satu faktor yang menentukan kebahagiaan manusia. Komunikasi juga faktor paling penting untuk menjalin hubungan yang rapat dengan seorang manusia lain. Manusia berkomunikasi karena ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pertama yaitu individu berkomunikasi dengan manusia lain adalah karena individu tersebut hendak memahami orang lain. Individu hendaknya mengenali siapa mereka, siapa diri mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan macam-macam lagi konteks kalimat berkenaan dengan dirinya. Menurut Smith 1966, komunikasi manusia adalah satu rangkaian proses yang harus digunakan manusia untuk berinteraksi, mengawali antara satu sama lain, dan memperoleh kepahaman. Komunikasi adalah bentuk interaksi secara lisan atau bukan lisan di antara suami dan istri, orang tua dan anak, dan juga dapat berinteraksi dari semua anggota keluarga. Komunikasi efektif merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Kita juga harus sadar akan pentingnya komunikasi, khususnya komunikasi efektif, agar segala sesuatu yang kita tampilkan dan lakukan adalah komunikasi, maka penampilan dan segala sesuatu yang kita lakukan merupakan pesan. Slide selanjutnya yaitu bentuk-bentuk masalah komunikasi pada PAUD. Komunikasi anak juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga anak mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Faktor-faktor itu adalah yang pertama, kesehatan. Anak yang lebih sehat mudah berkomunikasi daripada yang kurang sehat, karena anak yang sehat memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi anggota kelompok sosialnya atau teman sejawat dan berkomunikasi dengan anggota kelompok tertentu. Yang kedua yaitu kecerdasan. Anak yang cerdas lebih mudah berkomunikasi daripada anak yang kurang cerdas, karena anak yang cerdas memiliki rasa percaya diri yang besar dan tidak ada kekuatan untuk tidak diterima dari anggota kelompoknya atau teman sejawatnya. Yang ketiga yaitu keadaan sosial ekonomi. Anak dari tingkat sosial ekonomi lebih tinggi punya kecenderungan untuk mudah berkomunikasi karena anak sering didorong untuk mengungkapkan perasaannya. Anak juga merasa aman dan terpenuhi jika mengungkapkan perasaan dan keinginannya. Yang keempat, jenis kelamin. Anak laki-laki mempunyai kecenderungan lebih susah berkomunikasi dibandingkan dengan anak perempuan. Kalimat dalam komunikasi anak laki-laki lebih pendek-pendek dan tata bahasanya kurang betul dibandingkan dengan anak perempuan. Kosakata yang diucapkan anak laki-laki lebih sedikit dan pengucapannya kurang tepat dibandingkan dengan anak perempuan. Yang kelima yaitu keinginan berkomunikasi. Semakin kuat keinginan anak untuk berkomunikasi dengan orang lain atau teman sejawatnya, mungkin semakin mudah juga anak untuk berkomunikasi. Anak akan menyisihkan waktu dan kesempatannya untuk berkomunikasi dengan temannya. Dan yang nomor 6 yaitu dorongan. Semakin anak didorong berkomunikasi dengan yang lain, semakin mudah juga anak berkomunikasi, dan semakin sering juga anak diajak bicara, ditanya, dan diajak berkomunikasi baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Semakin anak senang berkomunikasi karena mereka merasa dirinya diterima keberadaannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait bentuk-bentuk masalah komunikasi pada PAUD. Yang ketujuh, jumlah dalam keluarga.
Semakin kecil anggota keluarga anak tersebut, semakin mudah untuk berkomunikasi, karena kesempatan berkomunikasi dengan yang lain semakin besar. Orang tua lebih bisa menyisihkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak, sehingga kemampuan komunikasi anak semakin baik. Yang kedelapan, urutan kelahiran. Anak yang lahir pertama mempunyai kecenderungan untuk lebih mudah berkomunikasi dengan orang tuanya ketimbang anak yang lahir kemudian. Anak pertama biasanya mendapat limpahan kasih sayang dan waktu yang lebih daripada anak yang kedua. Dengan limpahan kasih sayang dan waktu ini, anak merasa diperhatikan dan diterima oleh orang tuanya. Yang kesembilan, metode pelatihan anak. Anak yang diasuh secara otoriter yang menekankan bahwa anak harus dilihat, bukan didengar, mempunyai hambatan komunikasi. Seharusnya pelatihan komunikasi anak yang diterapkan adalah memberikan keleluasaan dan demokratis serta mendorong anak untuk belajar lebih. Yang ke-10, kelahiran kembar. Anak yang lahir kembar umumnya terlambat dalam perkembangan komunikasinya karena mereka lebih banyak bergaul dengan saudara kembarnya. Anak kembar punya kecenderungan miskin logat dan melemahkan motivasi untuk komunikasi. Yang ke-11, hubungan dengan teman sejawat. Anak-anak semakin banyak berhubungan dengan teman sebayanya, maka lebih mudah berkomunikasi. Anak-anak semakin punya motivasi untuk bisa diterima sebagai anggota kelompok sebaya bila mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ke-12, kepribadian. Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik cenderung mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi lebih baik. Kemampuan berkomunikasi seringkali dijadikan acuan anak mempunyai kesehatan mental yang bagus apa tidak. Harlock, 2005. Penghambat komunikasi pada anak usia dini. Penghambat terbesar komunikasi anak adalah gaya-gaya populer orang tua dalam berkomunikasi, yang terdiri dari 12 macam gaya. Yang pertama, memerintah. Tujuan sebenarnya orang tua memerintah adalah untuk mengendalikan masalahnya dengan cepat dan praktis. Kan tetapi, pesan yang ditangkap oleh anak adalah mereka harus patuh, tidak boleh membantah, dan tidak ada alasan lain untuk tidak melakukannya. Dengan komunikasi model seperti ini, anak menjadi tidak mau berkomunikasi, karena sudah ada anggapan pada dirinya bahwa berkomunikasi pun tidak akan didengarkan oleh orang tuanya. Yang kedua adalah menyalahkan. Tujuan sebenarnya orang tua menyalahkan di sini adalah orang tua ingin menunjukkan kesalahan sang anak agar tidak terjadi kembali. Akan tetapi pesan yang ditangkap oleh anak adalah dia merasa tidak pernah benar dan baik. Dengan komunikasi model seperti ini, anak menjadi tidak mau berkomunikasi karena berkomunikasi dengan baik maupun benar akan sama saja tidak dianggap oleh orang tuanya. Yang ketiga, meremehkan. Tujuan orang tua sebenarnya meremehkan di sini adalah orang tua ingin menunjukkan ketidakmampuan dari sang anak dan menunjukkan bahwa orang tua yang lebih mampu. Akan tetapi pesan yang diterima oleh anak adalah mereka merasa tidak berharga dan tidak mampu. Dengan komunikasi model seperti ini, anak menjadi tidak percaya diri dalam berkomunikasi. Karena baru mau berkomunikasi saja sudah dianggap tidak mampu. Yang keempat, membandingkan. Tujuan orang tua membandingkan adalah orang tua ingin memberikan motivasi kepada anaknya melalui contoh orang lain. Akan tetapi pesan yang diterima oleh anak adalah dia merasa orang tuanya itu pilih kasih dan mereka merasa bahwa dirinya itu tidak disayangi oleh orang tuanya. Nah, dengan komunikasi model seperti ini, anak menjadi tidak percaya diri dan anak merasa bahwa dirinya itu tidak berharga. Yang kelima adalah mengecap. Tujuan orang tua sebenarnya mengecap di sini adalah orang tua ingin menunjukkan atau memberitahu kekurangan anak. Akan tetapi pesan yang diterima oleh anak adalah anak merasa bahwa dirinya memang seperti itu dan tidak berharga. Yang keenam adalah mengancam. Tujuan orang tua mengancam adalah agar anak patuh dan menurut dengan proses yang cepat. Akan tetapi pesan yang diterima oleh anak adalah anak merasa cemas dan takut.
Dengan model komunikasi seperti ini, anak merasa takut untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Yang ketujuh adalah menasehati. Tujuan orang tua menasehati adalah ingin memberitahukan kepada anak tentang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Akan tetapi, pesan yang ditangkap oleh anak adalah orang tuanya itu terlalu bawel, sok tahu dan membosankan. Nah, model komunikasi seperti ini membuat anak merasa bodoh dan tidak tahu apa-apa dibandingkan dengan orang tuanya. Yang kedelapan adalah membohongi. Tujuan orang tua sebenarnya membohongi di sini adalah orang tua ingin agar urusannya menjadi gampang dan mudah, serta anak tidak bertanya-tanya lagi. Akan tetapi, pesan yang diterima oleh anak adalah semua orang dewasa tidak dapat dipercaya dan suka membohong. Komunikasi model seperti ini juga menciptakan anak yang suka berbohong karena melihat orang tuanya. Dari beberapa model atau gaya yang saya sebutkan tadi merupakan sesuatu yang real atau nyata dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan oleh orang tua di luar sana. Apalagi kepada orang tua yang masih memiliki anak di bawah umur 8 tahun. Ditambah lagi kita sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, di mana peran orang tua menjadi lebih kompleks, sehingga menyebabkan orang tua memilih jalan cepat dengan menggunakan model-model komunikasi yang saya sebutkan tadi. Mengingat bahwa sebenarnya komunikasi antara anak dengan orang tua itu sangat penting. Yang pertama itu untuk menumbuhkan kedekatan orang tua dengan anak. Selain itu, kita sebagai orang tua juga dapat memantau dan mengetahui perkembangan anak lewat komunikasi. Manfaat komunikasi ini juga bisa didapatkan oleh anak, yaitu untuk membangun rasa percaya dirinya, membangun konsep dirinya yang positif, dan membantu anak membangun hubungannya dengan orang lain di sekitarnya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait penghambat komunikasi pada anak usia dini. Yang ke-9 yaitu menghibur. Tujuan orang tua menghibur adalah agar anak tidak sedih atau kecewa. Tetapi pesan yang diterima oleh anak adalah anak tidak suka dihibur, karena kemarahan anak pada teman sejawat atau pada orang tua itu bersifat spontan dan cepat hilang. Yang ke-10 mengkritik. Tujuan orang tua menghibur adalah agar anaknya memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kemampuan anak tersebut. Namun, pesan yang diterima anak adalah diri anak akan selalu merasa kurang dan salah, sehingga menyebabkan anak kurang percaya diri. Yang ke-11 yaitu menyindir. Pesan yang diterima anak adalah hal itu sangat menyakitkan hati dan perasaan anak. 12 menganalisa. Tujuan orang tua menganalisa adalah orang tua mencari penyebab sisi positif dan negatif anak atau kesalahan anak dan berupaya mencegah agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Namun, pesan yang diterima anak adalah menganggap orang tua sok pintar dan sok tahu perasaan anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi pada anak usia dini. Dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif perlu diperhatikan oleh semua unsur. Semua unsur komunikasi yang berkomunikasi secara lisan, di antaranya yaitu 1. Penggunaan istilah. Komunikator, baik pendidik orang dewasa ataupun guru, harus memilih penggunaan istilah dengan tepat agar para pihak penerima pesan, anak usia dini atau anak didik, lebih cepat memahami apa yang disampaikan. 2. Berkesinambungan. Guru yang tidak melakukan perencanaan dengan baik akan melenceng terhadap topik yang dibicarakan, sehingga dibutuhkan suatu presentasi yang berkesinambungan dan runtut agar mudah dipahami.
Yang ketiga, aba-aba untuk berpindah tema. Guru harus memberikan aba-aba melalui berbagai cara yang tepat agar para siswa mengerti akan adanya topik baru yang harus dicermati. Hal ini akan menjadi efektivitasnya suatu komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Prinsip-prinsip komunikasi dalam PAUD. Yang pertama, biarkan anak-anak mengetahui bahwa orang tua tertarik dengan cara memberikan feedback atau umpan balik kepada anak. Jika anak sedang berbicara kepada kita harus memberikan feedback atau umpan balik agar anak dapat berpikir bahwa kita itu tertarik pada saat anak sedang berbicara. Kemudian, matikan televisi atau berhenti membaca koran ketika anak ingin mengajak ngobrol. Nah, ketika anak ingin mengajak ngobrol, terus kita sedang menonton TV atau membaca, kita tinggalkan dulu kegiatan tersebut agar anak dapat berbicara dengan kita dengan nyaman tanpa terganggu. Dengan begitu, anak akan berpikir bahwa orang tuanya peduli dengan mereka. Kemudian, hindari mengangkat telepon ketika anak mempunyai sesuatu yang penting. Pada saat orang tua dan anak sedang mengobrol, tiba-tiba suara telepon berbunyi. Hendaknya orang tua jangan langsung mengangkatnya. Biarkan sampai anak selesai berbicara. Kemudian baru diangkat, agar anak dapat berpikir orang tuanya sayang maupun peduli dengan mereka. Kemudian jagalah agar percakapan Anda dengan anak tetap privat. Nah, dengan begitu, anak akan merasa aman dan nyaman ketika berbicara dengan orang tua. Kemudian, jangan mempermalukan anak atau membuatnya merasa canggung. Karena agar anak dapat terbuka dan nyaman mengobrol dengan kita. Jika anak canggung, anak terlihat sungkan atau bahkan enggan ingin mengobrol dengan kita. Selanjutnya, jangan berbicara dengan nada tinggi pada anak. Dapat kita ketahui bahwa anak kecil itu sangat sensitif sekali. Jika orang tua menggunakan nada tinggi pada anaknya, anak akan merasa takut sehingga anak tidak mau mengobrol. Dan yang terakhir, jangan memulai percakapan sampai kemarahan anak mereda. Mengapa? Karena anak akan berfokus pada kemarahannya dibandingkan mendengarkan omongan kita. Maka lebih baik memulai percakapan pada saat anak sudah tenang. Baik, terima kasih sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.